Nah, kita masuk ke pembahasannya. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah drum memiliki 3 keran yang posisinya seperti pada gambar di atas. Bila drum diisi penuh dengan air dan keran A terbuka, sedangkan keran B dan juga keran C tertutup, maka ternyata drum akan kosong setelah 90 jam. Jika ketiga keran dibuka bersamaan, berapa lamakah drum tersebut akan kosong, dengan catatan pengaruh tekanan diabaikan. Nah, jadi caranya gini. Ini keran A, B, dan C. Misalkan ini saya bagi-bagi, misalnya dibagi 3 ya, 3 keran. Nah, karena keran C dan juga keran B tertutup, hanya keran A yang terbuka, maka waktu yang diperlukan itu 90 jam. Nah, misalkan ini saya anggap dulu volume yang pertama, ini volume yang kedua, dan juga ini volume yang ketiga. Misalkan ini kita pisah-pisahkan dia, keran A, B, dan juga C. Maka di sini berapa? 30 jam. Ini juga 30 jam. Yang ini juga sama, 30 jam. Nah, sekarang yang ditanya adalah kalau keran C, keran B, keran A ini terbuka secara bersama-sama, maka waktu yang diperlukan adalah, nah, kayak gini dia. Perhatikan ya. Kalau misalnya kita buka keran C, keran B, keran A, otomatis kan yang habis duluan volume yang pertama ini, ya kan? Nah, tetapi volume yang pertama ini akan habis, yang keluar airnya itu adalah dari si C, si B, dan juga si A. Maka si 30 jam ini dibagi oleh 3 keran. Ini. Si volume yang pertama ini dibagi oleh si 3 keran, maka waktu yang diperlukan untuk menghabiskan volume pertama ini adalah 10 jam. Karena sama-sama keluar airnya. Si C, si B, si A juga keluar. Nah, sekarang si volume yang kedua, yang mengeluarkan air itu kan hanya si keran B dan juga si keran A. Si keran C nggak lagi karena sudah habis tadi kan. Maka si 30 jam ini dibagi oleh 2 keran. Ini 15 jam. Nah, si volume kedua sudah habis. Tinggal volume ketiga. Nah, volume ketiga ini kan hanya si keran A yang mengeluarkan air, ya kan? Nah, maka ini lama waktunya tetap 30 jam. Maka ini kita totalkan, ini sama dengan 55 jam. Nah, maka jawabannya yang D. Itu dia caranya. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2. Jika dinding seluas 120 meter pangkat 2 dikerjakan selama 2 jam dengan 8 orang pekerja, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencat seluas 90 meter pangkat 2 dengan diselesaikan 4 orang pekerja? Jadi pemahamannya gini, 120 meter pangkat 2 itu luas yang dicat ini dikerjakan oleh 8 orang pekerja dengan durasi waktu 2 jam. Nah, kalau misalnya 90 meter pangkat 2 dikerjakan dengan 4 pekerja, ini waktu yang dibutuhkan berapa lama? Itu maksudnya pertanyaan ini. Nah, jadi caranya gini, 120 meter pangkat 2 ini kan diselesaikan dengan 8 pekerja dengan durasi waktu 2 jam. Nah, kalau misalnya ini kita buat ke 4 pekerja, berapa waktu yang dibutuhkan? Jadi kayak gini dia. Kalau 8 pekerja ini sama dengan 2 jam kan gitu. Nah, berarti kalau 4 pekerja ini posisinya 120 meter pangkat 2 ya. Ini berbalik nilai kan? Nah, jadi X-nya sama dengan 8 kali 2 dibagikan dengan 4. Maka ini 4 jam. Ya kan? Kalau misalnya 4 orang pekerja dengan luas yang mereka cat itu 120 meter pangkat 2, maka durasinya 4 jam. Paham ya? Biar kita samakan dengan ini dia, sama-sama 4 pekerja. Nah, jadi masuklah kita ke soalnya. Kalau dia 120 meter pangkat 2, ini kan diselesaikan dengan 4 jam kan? Nah, berarti kalau dia 90 meter pangkat 2, ini diselesaikan dengan berapa jam? Itu maksudnya.
Nah, jadi Y-nya sama dengan 90 dikalikan dengan 4 dibagi dengan 120. Maka ini kita coret ya. Sama-sama dibagi 30, yang ini 3, yang ini sama dengan 4 kan gitu. Berarti ini kita coret lagi, ini 1, maka dia 3 jam. Maka 3 jam lah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 90 meter pangkat 2 dengan 4 pekerja. Jawabannya yang D. Kita lanjut yang nomor 3. Jika A pangkat X sama dengan B pangkat Y sama dengan C pangkat Z dan B pangkat 2 sama dengan AC, maka nilai X sama dengan titik-titik. Nah, cara mengerjakannya kayak gini. Yang ini tujuan kita. Ya kan? Nah, berarti dari sini, dari pernyataan soal yang ini bisa kita ambil kalau A pangkat X itu kan sama dengan B pangkat Y. Nah, pangkat ini berdua supaya tinggal hanya A di sini, maka pangkatnya kita kalikan dengan seper X. Jadi A sama dengan B pangkat Y per X. Nah, hal yang sama kita lakukan kalau C pangkat Z itu kan sama dengan B pangkat Y juga. Maka dari sini kita peroleh C sama dengan, sama-sama kita kalikan dengan seper Z, maka hasilnya adalah B pangkat Y per Z. Nah, sekarang masuk kita ke pernyataan ini. B pangkat 2 sama dengan A kali C. A itu tadi apa? B pangkat Y per X dikalikan dengan C itu tadi apa? B pangkat Y per Z. Nah, ingat ya, kalau basisnya sudah sama maka pangkatnya ditambahkan. Artinya 2 sama dengan Y per X ditambah Y per Z. Nah, maka ini kita samakan penyebut. Nah, jadi 2 sama dengan YZ ditambahkan dengan YX dibagi XZ, ya kan? Nah, ini XZ ini kita kalikan kedua. Nah, jadi 2XZ, kemudian si YX yang di sini kita pindah ruaskan ke kiri jadi negatif ya, sama dengan apa? YZ. Nah, X maka kita keluarkan X-nya. Jadi di sini apa? 2Z dikurang Y sama dengan apa? YZ. Maka dari sini kita peroleh nilai X-nya YZ per 2Z dikurang Y. Inilah jawabannya. Nah, kita lihat jawabannya yang mana? Oh, berarti jawabannya yang D. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 4. Persamaan garis yang melalui titik 2,5 dan 3,4 adalah titik-titik. Nah, ini dua titik ya. Jadi rumusnya gini aja. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang dengan X1. Maka terserah mau yang mana pun X1, mau yang ini X1, yang ini X2 pun boleh. Nah, kita kesepakati ini X1, ini Y1, ini X2, yang ini Y2. Maka masuk kita ke rumus ini. Y dikurang Y1-nya berapa? 5 ya. Per Y2-nya berapa? 4. Dikurang 5 negatif 1 sama dengan X dikurang X1-nya berapa? 2 kan? Dibagi X2-nya 3 dikurang 2, maka ini 1. Nah, jadi kita kali silang ya. Maka ini Y kurang 5 sama dengan yang ini negatif X jadinya kan, tambah 2. Nah, si negatif X ini kita pindah ruaskan. Y tambah X sama dengan negatif 5 ini kita pindah ruaskan, maka ini 7. Nah, inilah dia persamaan garisnya. Jawabannya yang A. Nah, tapi cara yang lebih mudahnya masih ada lagi ya. Artinya gini, ini kan titik 1,1. Nah, kita substitusikan ke setiap pilihan gandanya. Nanti kalau hasilnya pas sesuai dengan pilihan gandanya, maka itulah jawabannya. Contohnya gini, 2, 5. Maka kita masukin di sini. Ini kan 2, yang ini kan 5. Berarti 2 tambah 5, 7 kan? Oh, ini benar. Nah, yang lainnya ini udah pasti salah ini. Contohnya 2 kali 2, 4. 3 kali 5, 15 kan? Nah, 4 tambah 15 itu kan 19. Ini udah salah. Berarti ini salah ya. Kayak gitu maksudnya. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 5.
Rati selalu memasak setiap harinya, yaitu salah satu dari rendang ya. Ini salah ketik, ini rendang, sup, dan puding. Khusus hari Selasa hanya memasak puding. Menu masakan yang sama tidak akan tersedia dalam 2 hari berturut-turut. Banyak kemungkinan susunan menu masakan dalam 1 minggu adalah titik-titik. Nah, ingat 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Nah, setiap harinya kan dia masak rendang, sup, dan juga puding. Hari Selasa sudah puding. Nah, maka kita buat aja ini 7 kotak supaya lebih gampang pemahamannya. Ini 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini hari Senin, ini hari Selasa, ini hari Rabu, ini hari Kamis, ini hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Nah, perhatikan ya, hari Selasa dia itu sudah pasti puding. Yang ini pasti puding ya. Maka ini sudah wajib 1 kali kemungkinan. Nah, sekarang hari Senin. Hari Senin itu yang bisa apa aja? Di antara rendang, sup, dan juga puding. Yang bisa itu adalah rendang dan juga sup. Kenapa puding tidak ikut? Karena dikatakan di soal itu masakan yang sama tidak akan tersedia dalam 2 hari berturut-turut. Maka di sini hanya 2 kemungkinan. Paham ya? Yaitu antara rendang dan juga sup. Nah, sekarang masuk kita ke hari Rabu. Hari Rabu itu juga sama porsinya. Selasa Rabu kan sudah 2 hari berturut-turut. Nah, di sini ternyata apa? Puding ya. Nah, berarti hari Rabu ini nggak boleh puding juga. Yang bisa di sini apa? Rendang dan sup. Antara yang 2 itu, maka ada 2 kemungkinan. Nah, kalau untuk hari Kamis, si puding itu udah bisa. Rendang dan sup itu salah satu di antara mereka tidak bisa. Maka di sini tetap 2 kemungkinan ya. Nah, untuk hari Jumat juga sama. Maka ini 2, Sabtu juga sama, ini 2, Minggu juga sama porsinya. Karena syaratnya ini, masakan yang sama tidak akan tersedia dalam 2 hari berturut-turut. Nah, maka banyak kemungkinannya itu adalah ini kita kalikan aja semuanya ini. 2 dikali 1 kali 2 sampai dengan hari Minggu. 2-nya kan ada 6 ya. Maka ini sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu berapa? 64. Maka ada 64 kemungkinan lah masakan yang dia buat dalam 1 minggu. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 6. Jika 3x sama dengan 60, maka nilai dari x tambah y sama dengan titik-titik. Nah, 3x sama dengan 60, maka dari sini kita peroleh x-nya sama dengan berapa? 20 ya. Nah, x-nya yang ini. Ini juga x, ini juga x. Maka y-nya adalah yang ini. Ya kan? Nah, yang ditanya x tambah y. Nah, cara mengerjakan ini, pertama sekali ini kita buat kayak berbentuk persegi panjang. Jadi ini kita tarik garis. Ini juga kita tarik garis sampai sini. Nah, yang ini kan siku-siku. Yang ini juga siku-siku kan? Nah, 3x sama dengan 60. Yang inilah dia itu yang 60. Perhatikan besarnya ini dan besarnya ini 180 kurang 60, 120 ya. Dibagi 2 maka ini 60. Ini juga 60. Nah, kalau ini 60, ini 90, maka di sini berapa? Yang ini 30 ya. Nah, kalau ini 30, berarti ini berapa ini? Yang ini 60 kan gitu. Sebelum mencari si Y, yang ini kita cari dulu ini. Ini berdua ini, sudutnya ini. Maka ini dulu kita cari. Yang ini sudutnya adalah X-nya kan 20. Tambah 60 berapa? 80 ya. Maka di sini sama dengan 100 kan gitu. Nah, berarti di sini berapa? 180 dikurang 100 ini. Karena kan ini garis lurus. Maka di sini sama dengan 80. Nah, kalau untuk mencari si Y, maka 180 kurang ini 20, ini 80, 100, berarti ini sama dengan 80. Ya kan? Nah, jadi X tambah Y itu sama dengan 100 kan? Jawabannya yang C. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 7. Keliling dari bangun di bawah ini adalah titik-titik. Nah, ini adalah 3/4 lingkaran. Ini sebenarnya soal gampang ya. Rumus keliling lingkaran itu apa? 2 R. Nah, R-nya kan 21 kan? Yang ini. Nah, jadi kalau misalnya dia 3/4, berarti 3/4 dikalikan dengan 2 R.
Nah, kemudian ini kita sederhanakan, di sini 2, di sini 1 ya. Nah, R-nya kan 21 kan? Nah, jadi ini sama dengan 3 per 2 dikalikan dengan 22 per 7 dikalikan dengan 21, ya kan? Nah, maka ini kita coret, di sini 3, ini kita sederhanakan, di sini 11 kan? Nah, jadi 9 dikalikan 11 hasilnya 99. Itulah kelilingnya ini. Maka kita tambahkan aja nih 21, ini kan 21 juga ini jari-jarinya. Maka totalnya adalah 99 ditambahkan dengan 42 sama dengan 141. Inilah kelilingnya. Berarti jawabannya yang D. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 8. Sebuah mesin A itu menghasilkan 120 produk ya, setiap 40 detik. Nah, si A itu menghasilkan 120 dengan waktu 40 sekon, sama halnya dengan detik. Nah, kemudian mesin B itu menghasilkan produk yang sama ya, dengan jumlah yang dia peroleh 100 dengan waktu 20 sekon. Nah, yang ditanya adalah jika kedua mesin digunakan secara bersama-sama, berapa banyak waktu yang diperlukan, berapa sekon untuk menghasilkan 400 produk. Nah, jadi caranya gini. Si A dan si B itu kita samakan dulu ke 40 sekon. Berarti ini harus kita ubahkan gitu. Nah, berarti si B ini berubahlah dia, kalau 20 sekon kan 100. Berarti kalau 40 sekon berapa? Yang ini menjadi 200 ya. 200 produk yang dihasilkan dengan waktu 40 sekon. Nah, sekarang mereka sudah sama-sama 40 sekon. Nah, yang ditanyakan di soal itu ketika kedua mesin ini digunakan secara bersama-sama. Maka si 120 ini kita tambahkan dengan si 200. Artinya 120 tambah 200 sama dengan 320 produk dihasilkan dengan 40 sekon. Nah, jadi kalau untuk menghasilkan 400 produk, maka waktu yang dibutuhkan itu berapa sekon? Itu maksud pertanyaannya. Nah, ini kan perbandingan senilai. Maka ini sama dengan 320 per 400 sama dengan 40 per X. Maka dari sini kita peroleh X-nya adalah 400 dikalikan dengan 40 dibagi 320 ya. Maka ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 40, yang ini 8 ya kan? 400 dibagi 8 itu berapa? 50. Maka waktu yang dibutuhkan itu adalah 50 sekon. Itulah waktu yang diperlukan untuk memperoleh barang 400 ketika mesin A dan mesin B itu digunakan. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 9. Jika suatu bilangan dibagi oleh 5 menghasilkan sisa, ini sisa ya, 3 dan hasilnya 2. Nah, misalkan angka tersebut misalnya si P yang ini. Maka nilai P pangkat 2 kurang 1 sama dengan titik-titik. Nah, maksudnya gini. Kalau dia P dibagi 5, hasilnya 2. Kemudian sisanya 3. Ini sisanya 3. Maka dari sini kita peroleh nilai P itu adalah 5 kali 2 ditambahkan dengan 3. Sama dengan berapa? Ini 13 kan? Nah, maka yang ditanya P pangkat 2 kurang 1, maka 13 pangkat 2 dikurang 1. Yang ini kan 13 pangkat 2 sama dengan 169 dikurang 1, berarti ini 168. Ini masih soal gampang ya. Berarti jawabannya yang D.